SDN 003 Tanjidep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hari ini Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja PPG Dajab 2 tahun 2020. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Ya, sekali lagi yang lengkap. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Yes. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Hari ini kita kembali bertemu di Zoom. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja semuanya. Meskipun ini masih dalam keadaan pandemi, apalagi Berau kembali zona merah, kita perlu tetap menjaga kesehatan, lebih ekstra menjaga kesehatan. Jika keluar rumah, patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Pasti kalian sudah hafal itu protokol kesehatan bagaimana. Memakai masker, Menjaga jarak, tangan, menjaga mencuci jarak. tangan, dan memakai masker. Sip, bagus. Menjaga jarak. Udah. Ini yang hadir 16 ya, kalian silakan tulis di chat hadir. Dah. Ya. Jika sudah, kita lanjut berdoa. Silakan dipimpin oleh Lintang. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita hari ini lancar, doa-doa kita terkabul. Amin. Oke, kita lanjut. Ibu akan share screen pembelajaran kita hari ini. Kelihatan? Kelihatan share screen? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu. Ini kita akan belajar masih di tema 5 ekosistem. Masih juga subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum masuk ke pembelajaran, biar semangat kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Lagu Maju Tak Gentar. Karena ini judulnya Maju Tak Gentar, berarti kita harus semangat nyanyinya, oke? Keluarkan suaranya ya. Keluarkan suara emasnya. Lah. Menang, majulah, majulah, menang. Terima kasih kalian sudah semangat. Nah, Maju Tak Gentar ini kalian juga dalam belajar, dalam mengejar cita-cita, pokoknya harus maju tak gentar, tetap semangat. Oke? Apapun cita-cita kalian harus dikejar. Nah, hari ini pembelajaran kita dari kalian nanti melihat tayangan video pembelajaran, kalian bisa membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis secara benar. Lalu kalian juga bisa membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. 3, kalian nanti mau mempraktekkan beberapa gerakan tari beserta properti tari dengan percaya diri. Nah, di sini
Sebelum Ibu menjelaskan dan kita berdiskusi tentang pembelajaran, kalian saksikan dulu video berikut. Halo, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis ekosistem yang ada di sekitar kita. Ya, apakah yang dimaksud ekosistem? Suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ekosistem di dunia dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang apa? Ekosistem. Setelah kalian menyimak tadi, kan Ibu sudah bagi LKPD. Di LKPD ada tuh tabel informasi apa yang kalian dapatkan dari video 1. Bisa kalian tulis tadi kalian menemukan apa aja. Sambil kita diskusi tadi ekosistem ada terbagi dua. Ekosistem apa aja? Ada dibagi dua, air dan darat. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Alami dan buatan. Nah, yang alami itu ekosistem apa? Laut, Tapis, air tawar dan air asin. tawar dan air asin. Ya, Bawah kalau asin. alami ada darat dan air. Kalau di darat kan banyak ya tadi macam-macam. Ekosistem hujan, ekosistem tropis, ekosistem sabana, Sabana, padang rumput, gurun pasir. ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Kalian berarti tadi menyaksikan videonya. Tadi ada ekosistem yang tumbuhan ataupun makhluk hidup tidak bisa hidup. Di mana itu? Turun. Ekosistem tundra. Ya, betul. Ekosistem tundra. Nah, kalian bisa catat tadi tuh apa saja informasi yang kalian peroleh dari video tentang ekosistem. Catat. Di sini kan tabelnya 5. Kalau kalian bisa menjawab lebih 5, itu lebih keren. Yang pertama, ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Kedua, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kolam ikan dan pesawahan. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air mencakup ekosistem air asin dan ekosistem air tawar. Ya, kita tepuk salut dulu buat Chandra. Sudah menjawab, dia sudah mencatat tadi selama video, dicatat apa aja informasi yang didapatkannya. Kita tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini ada video lagi, kalian saksikan ya. Hai semuanya, kali ini aku akan mengajak kalian belajar tentang hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Yang pertama adalah arti dari simbiosis. Tahukah kalian apa itu simbiosis? Pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Merupakan hubungan yang saling menghubungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Hubungan yang saling menghubungkan. Dari pengertiannya tadi, apa ya arti dari simbiosis mutualisme? Contohnya adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Ini ya anak-anak penjelasannya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video tentang simbiosis. Sekarang kembali kita tuangkan informasi apa saja yang didapatkan dari video 2 tadi. Silakan kalian tulis. Sudah ada yang nulis? Bentar. Biar tidak berebutan, Ibu minta. Ya, bentar dulu. Nanti Ibu minta yang menjawab. Nabila, coba Nabila. Yang pertama,
Simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda. Ya. Simbiosis mutualisme, simbiosis dan simbiosis komensalisme. Contohnya, simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu dan bunga, dan kerbau dan burung jalak. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan kutu dan manusia. Yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satu lagi bisa dirugikan, dan yang satu diuntungkan. Keren. Bagus, Nabila. Tepuk tangan buat Nabila. Nabila sepertinya tidak membaca yang ditulisnya ya, tapi dia hafal. Keren Nabila. Kita tepuk salut juga ya buat Nabila. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Coba yang lain Ibu mau ada yang menyampaikan juga apa yang tadi sudah didapatkan informasinya. Gantian. Lintang, bagaimana Lintang? Apa saja informasi yang kamu dapatkan? Yaitu hubungan antar satu mutualisme, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara organisme di mana kedua organisme yang berinteraksi saling diuntungkan. Misalnya adalah kerbau dan burung jalak. Komensalisme, yaitu hubungan antar organisme di mana satu organisme diuntungkan namun organisme lain tidak dirugikan. Misalnya adalah kerang-kerang yang nempel di tubuh ikan paus. 3. Simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara organisme di mana satu organisme mendapat untung namun spesies lain mendapatkan kerugian bahkan kematian. Contoh parasitisme dalam soal ini adalah belalang yang memakan daun padi. Ya, terus Lintang, kita tepuk jempol lagi juga buat Lintang. Salut, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, kita lanjut. Di sini ada teks tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tadi kan kata Dandi putus-putus kalau video. Sekarang Dandi yang berkesempatan membaca. Dandi sama Oksil nanti gantian. Silakan dibaca. Antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Ya, di sini teks ini menerangkan tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi kita itu saling bergantung antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Bisa dilihat dari rantai makanan seperti ini yang sudah pernah kita pelajari tentang rantai makanan. Ada produsen, dimakan oleh itu lalu konsumen satu dimakan konsumen dua, lalu konsumen dimakan konsumen tiga, konsumen tiga dimakan oleh konsumen empat tinggi, lalu empat mati dan diuraikan pada pengurai, lalu menjadi tumbuhan kembali. Ya, betul. Ini konsumen 1, konsumen 2, tapi kita sebutkan nama binatangnya ya. Tanamannya dimakan oleh Belalang. sebagai konsumen 1, lalu dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen 2. dimakan oleh ular dan Dimakan lagi oleh ular. Lalu dimakan ular. ular. Lalu elang mati dan diuraikan oleh pengurai dan menjadi tumbuhan terus kembali. Betul. Begitu. Ini rantai makanan, mereka kan saling membutuhkan, saling makan. Belalang butuh tanaman untuk dimakan dan jadi sebuah rantai makanan. Ya, itu bacaannya tentang rantai makanan dan juga ada hubungan makhluk hidup yang lain yaitu tentang simbiosis. Tadi simbiosis itu apa?
Simbiosis atau hubungan Simbiosis adalah Adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Hubungan yang khas antar makhluk hidup. Yang pertama ada apa? simbiosis Simbiosis mutualisme. Simbiosis itu adalah hubungan yang saling hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. ya saling menguntungkan. Jadi saling memberi dan saling menerima lah istilahnya. Contohnya seperti kerbau dan burung jalak. kerbau dan burung jalak Kenapa mereka saling menguntungkan? karena burung jalak akan kenyang dalam yang ada di bau atau kutu-kutu. Makannya. Kerbau akan berterima kerbau akan kasih kutu-kutunya dimakan oleh burung jalak. Ya, kerbau itu kan ada kutunya, dimakan oleh burung jalak. Burung jalak beruntung karena bisa Kenyang, Bu. makan. Makan. kenyang. Lalu kerbau juga beruntung karena Kutunya hilang. jalak. kutunya hilang, diambil burung jalak. Yang kedua, simbiosis apa? Parasitisme, Parasitisme. hubungan antara dua makhluk hidup yang satu saling yang satu Keuntungan yang lain tidak dirugikan. Lain tidak dirugikan. Ya, kalau komensalisme yang satu untung, tapi yang satu tidak rugi. Seperti anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Anggrek tumbuh di dan pohon, gobi dan ibu. ya, itu juga boleh. Ini kalau di sini contohnya anggrek menumpang ke pohon mangga misalnya, tapi pohon mangga nggak terganggu, Jadi, Ya. Bu. santai aja, tidak merugikan pohon mangga. Lalu yang ketiga ada simbiosis Hubungan antara dua makhluk hidup Antara dua makhluk hidup Yang satu mendapatkan keuntungan yang lain dirugikan. Dirugikan. contohnya tadi anggrek Ya, kalau tadi anggrek menumpangi pohon mangga tidak rugi kan? Tapi kalau di sini pohon mangga ditumpangi sama benalu, benalu merugikan pohon mangga. Pohon mangga. Kenapa? Benalunya kenapa merugikan pohon mangga? Karena benalu mengambil air. Iya, betul Airnya. Chandra. Tepuk salut, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Lanjut, di sini Ibu punya papan. Kelihatan papan simbiosis Ibu? Simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Lalu Ibu ada ini gambar-gambar makhluk hidupnya, hubungan makhluk hidupnya. Yang pertama Ibu punya anggrek dan pohon mangga. Tadi anggrek dan pohon mangga termasuk di mana? Ya, betul. Ini gambarnya kita tempelkan di kolom komensalisme. Lalu ada gambar ini. Gambar apa ini? Ya, kerbau dan burung jalak itu masuk ke betul. Kalian sudah pada hafal ya. Kita tempel di sini. Yang ketiga, Ibu punya gambar ini. Ikan gobi sama bulu babi. Kayak ikan gobi. Ya, betul. Ikan gobi, buat apa dia di antara bulu babi itu ngapain? Berlindung dari serangan hewan lain yang mau. Iya, dia berlindung di balik duri-durinya bulu babi itu, bulu-bulu babi itu. Tapi bulu babi tidak merasa terganggu, tidak merasa dirugikan. Nah, ini kita tempel di
manusia. Ini mengganggu sekali ya bagi kita, nyamuk. Bahkan kalau kita digigit nyamuk bisa sakit apa? Ada nyamuk yang bikin kita sakit DBD, demam berdarah. Jadi ini termasuk parasitisme karena merugikan kita. Selanjutnya ada Itu mutualisme, Bu. ya, kupu-kupu dan bunga itu masuk ke mutualisme. Kenapa masuk ke mutualisme? Kupu-kupu membantu apa ke Membantu penyerbukan bunga dan bunga mendapat nektar dari bunga. betul? Ya bagus Nabila, itu betul kata Nabila. Kupu-kupu membantu penyerbukan pada bunga dan bunga pun dan kupu-kupu pun mendapat nektar atau madu dari bunga. Selanjutnya ini Itu apa, Bu? Apa namanya, Bu? Parasitisme. ya betul Nabila, parasitisme. Kita tempel lagi ini di golongan parasitisme. Kenapa ini bisa mutualisme? Bakteri E. coli Karena menghapus bakteri yang ada di dalam tubuh. Ya, dan manusia mendapat keuntungan bakteri E. coli Dimakan oleh bakteri-bakteri jahat dan pencernaan. betul. Hebat kalian ya. Pada bisa membedakan mana yang masuk mutualisme, parasitisme, komensalisme. Jadi ini masuk ke Mutualisme. Membuat pamflet tentang simbiosis. Mau simbiosisnya mutualisme atau komensalisme atau parasitisme. Kalian pilih salah satu beserta gambarnya. Kalian gambar, mau pilih apa? Misalnya mau pilihnya tadi Saya mau mutualisme. ya, Nabila rencananya mutualisme. Gambarnya gambar apa? Kupu-kupu dan bunga. Ya, bisa. Misalnya Dandi mau tentang parasitisme tentang tadi tali putri dan inangnya bisa, atau mau komensalisme tentang bulu babi sama ikan. Kalian kan tinggal gambar bulu babinya kan tinggal kayak bikin rambutan kan, bulat kasih Kayak corona, Bu, bentuk. iya lumayan mirip dengan corona. Nah, tinggal gambar ikan di dekat bulu babi itu. Macam-macam pilihannya, kalian bisa mencari nanti. Kalian gambar, kalian hias-hias yang bagus, nanti foto ke Ibu kirim lewat WA ya. Hasil pamflet kalian. Sudah paham tentang pamflet? Sudah, Bu. Tapi jangan lupa, bukan cuma gambarnya aja. Kata-katanya juga kan, Bu. Kata-katanya juga, penjelasannya juga seperti yang ada di contoh. Ini kan dicontohnya dijelaskan. Mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Kenapa bisa termasuk mutualisme? Karena lebah mendapat makanan. Sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Jadi ada penjelasannya sedikit ya. Nah, selain bikin pamflet, kalian tulis atau membuat teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Tentang cerita Karangan yang dibuat berdasarkan lingkungan. fakta, realita, Salah atau hal-hal yang satunya. benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Chandra, betul. Teks non-fiksi itu berdasarkan hal yang Karangan yang nyata dibuat dan berdasarkan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tadi pamflet kalian disuruh menggambar dengan penjelasannya, pilih salah satu simbiosis. Kalau ini kalian bikin paragrafnya, menceritakan tentang simbiosis apa, ungkapkan pendapat kalian tentang simbiosis tersebut. Boleh pilih antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, atau simbiosis parasitisme. Kalian tulis teks non-fiksinya. Paham?
Iya. Lanjut. Tadi kan kita sudah membahas tentang hubungan antar makhluk hidup dan kalian tahu ternyata ada sebuah tarian yang mencerminkan atau menunjukkan gerakan-gerakan makhluk hidup. Iya, tari turuk langga ya, sudah terlihat ya di teks ada tari turuk langga yang gerakannya itu mengikuti seperti kelinci, unggas, monyet. Coba baca Putri. Putri baca dulu teksnya. Tari turuk langga itu berasal dari mana? Ya, dari suku Mentawai, Pulau Nias, Sumatera Utara. Itu tentang apa tariannya? Pengobatan Sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional. Ya, untuk penutupan prosesi dia tentang mengobati orang ya. Lalu gerakan-gerakan yang dituduhkan dalam tarian ini apa? unggas, kelinci, Monyet. Seperti unggas, kelinci, dan monyet. Silakan baca lagi Rizka. Rizka. Penarinya ya. Si kere itu penarinya. Karena ada kata-kata si kere memulai gerakan yang lain. Berarti kan penarinya. Ini ada video gerakan tarian Kiri. turuk tari, tadi. Ayo semuanya berdiri, kita tiru. Ayo berdiri. Berdiri Chandra, Lintang. Yang lain Putri, Rizka, Nabila, Sandi, berdiri. Ikutin. Begitu. Dia kayak jinjit-jinjit. Ayo, mana yang lain? Ya, Dandi tadi betul Nabila. Ulang. Kalian praktekkan di video ya, gerakannya begini. Lebih bagus kalau ada propertinya juga, ada daun-daun di tangan kalian, ada di pinggangnya. Tuh Dandi tuh, bagus Dandi. Nah, silakan nanti habis itu kalian kerjakan soal di Google Form, ini linknya. Ada juga tadi Ibu bagikan di grup, link LKPD. Tadi di LKPD kan masih ada yang belum sambil kita kerjakan. Jadi kalian selesaikan. Setelah selesai, kalian seperti biasa diapain? Japri. Dipoto, dijaprikan ke Ibu ya. Nah, tadi kita sudah belajar macam-macam ya. Sudah belajar apa saja? Siapa yang mau menyimpulkan? saya Bu, Ya, Nabila. ekosistem tentang makanan, macam-macam simbiosis, dan tentang fiksi non-fiksi, tentang tari tunggai. Nah, tadi itu ekosistem apa aja yang sudah kita pelajari? Ekosistem air dan darat, Air, ekosistem buatan atau ekosistem alami. buatan dan alami. Kalau simbiosis ada apa aja? Ada Mutualisme, parasitisme, dan Ayo. Simbiosis.
mutualisme, parasitisme, dan komunisme. Ya, betul. Nah, diingat-ingat ya dari tugasnya apa? Silakan dikerjakan, dikirimkan ke Ibu. Kalian selalu jaga kesehatan ya. Ini makin jadi zona merah, jadi kita harus lebih jaga kesehatan lagi. Lalu juga semoga hari kalian menyenangkan, kalian lancar kegiatannya, dimudahkan, kalian mengerjakan tugas-tugasnya juga dimudahkan sama Tuhan supaya kalian bisa mengerjakan apa yang ditugaskan. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Lintang. Silakan Lintang. Iya, yang bisa kita sampaikan, yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih kalian sudah hadir di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hai, dadah Bu.